Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifaska Prastianingsih dengan NIM 4142510001 dari kelas SBA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan artikel ilmiah berjudul Value of Active Urine Sediment, Examination in Predicting Proliferative Glomerular Pathology on Kidney Biopsy yang dipublikasikan dalam jurnal Kidney 360 tahun 2026. Artikel ini membahas mengenai pentingnya pemeriksaan sedimen urin aktif dalam membantu memprediksi adanya kelainan glomerulus proliferatif pada biopsi ginjal. Penelitian ini menjadi sangat menarik karena saat ini pemeriksaan sedimen urin mikroskopik mulai jarang diperhatikan. Padahal pemeriksaan tersebut sebenarnya memiliki nilai diagnostik yang sangat besar dalam dunia nefrologi. Pemeriksaan sedimen urin merupakan salah satu pemeriksaan laboratorium paling awal yang dilakukan pada pasien dengan dugaan gangguan ginjal. Melalui pemeriksaan ini, dokter dapat melihat berbagai komponen di dalam urin, seperti leukosit, eritrosit, cas, protein, dan bentuk sel darah merah yang dapat menggambarkan kondisi ginjal pasien. Hasil pemeriksaan sedimen urin membantu dokter menentukan apakah pasien mengalami penyakit glomerulus yang bersifat proliferatif atau non-proliferatif. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan metode dipstick semakin meningkat karena lebih cepat dan praktis dilakukan di laboratorium. Sayangnya, metode dipstick hanya memberikan informasi umum seperti adanya protein atau darah dalam urin, tapi tidak mampu menunjukkan bentuk sel dan komponen sedimen urin secara detail. Akibatnya, pemeriksaan sedimen urin mikroskopik mulai kehilangan perannya dalam praktik klinis. Selain itu, peneliti juga menjelaskan bahwa belum terdapat sistem laporan sedimen urin yang benar-benar seragam dan sesuai dengan kebutuhan klinis dokter nefrologi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan sistem pelaporan sedimen urin yang lebih terstandar dan menilai hubungan dengan hasil biopsi ginjal sebagai gold standar diagnosis penyakit ginjal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pelaporan sedimen urin yang lebih terstandar dan klinis relevan. Peneliti ingin mengetahui apakah hasil pemeriksaan sedimen urin dapat digunakan untuk memprediksi jenis kelainan glomerulus pada biopsi ginjal, terutama untuk membedakan penyakit proliferatif dan juga non-proliferatif. Selain itu, peneliti juga ingin membuktikan bahwa pemeriksaan sedimen urin dilakukan secara teliti dan dikombinasikan dengan riwayat klinis pasien dapat membantu dokter menentukan tingkat keparahan penyakit ginjal serta kebutuhan biopsi ginjal lebih dini. Penelitian dilakukan secara prospektif pada pasien dengan berbagai keluhan nefrologi di Maulana Azad Medical College dan GB Penn Hospital, New Delhi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah urin pagi kedua atau second morning urine yang dikumpulkan menggunakan wadah steril setelah pasien membersihkan area genital terlebih dahulu agar tidak terjadi kontaminasi. Sampel urin kemudian diproses kurang dari 1 jam untuk menjaga kualitas sel dan mencegah kerusakan komponen sedimen urin. Secara keseluruhan, peneliti menerima sebanyak 922 pasangan sampel urin dan biopsi ginjal. Namun, sebanyak 114 sampel dikeluarkan dari penelitian karena hasil biopsi tidak adekuat atau menunjukkan kerusakan parenkim kronis yang berat sehingga tidak dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Setelah proses seleksi, diperoleh 795 pasangan sampel urin dan biopsi ginjal yang dimasukkan ke dalam analisis akhir. Dari jumlah tersebut, sebanyak 321 sampel termasuk ke dalam kelompok sedimen aktif, dan 474 sampel termasuk ke dalam kelompok sedimen inaktif. Seluruh hasil sedimen urin kemudian dibandingkan dengan hasil patologi glomerulus pada biopsi ginjal. Prosedur penelitian dimulai dengan mengambil sampel urin pasien yang kemudian dilakukan pemeriksaan fisik meliputi warna, kekeruhan, dan pH urin. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kimia urin menggunakan metode dipstick untuk glukosa dan metode sulfoasilat untuk menilai protein urea. Selanjutnya, urin disentrifugasi untuk memperoleh endapan sedimen. Endapan sedimen kemudian dicampur dengan pewarna supravital agar komponen seluler lebih mudah diamati di bawah mikroskop. Pemeriksaan mikroskopik dilakukan oleh 2 nefropatologis berpengalaman dengan mengamati jumlah eritrosit, leukosit, cas,
sel epitel, kristal, serta bentuk eritrosit dalam urin. Fokus utama penelitian ini adalah identifikasi eritrosit dismorfik. Eritrosit dismorfik merupakan sel darah merah dengan bentuk abnormal akibat kerusakan membran glomerulus. Apabila lebih dari 20% eritrosit berbentuk dismorfik, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai hematuria glomerular yang menunjukkan adanya kerusakan glomerulus ginjal. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sedimen urin dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sedimen inaktif dan sedimen aktif. Sedimen inaktif merupakan sedimen yang tidak menunjukkan hematuria glomerular dan biasanya ditemukan pada penyakit ginjal non-proliferatif seperti minimal change disease, FSGS, membranous nephropathy, dan amyloidosis. Sedangkan sedimen aktif ditandai dengan adanya eritrosit dismorfik, proteinuria, serta RBC Cas maupun WBC Cas yang menunjukkan proses inflamasi dan proliferasi glomerulus. Tahap terakhir penelitian dilakukan dengan membandingkan hasil pemeriksaan sedimen urin dengan hasil biopsi ginjal sebagai gold standar diagnosis untuk mengetahui hubungan antara sedimen urin aktif dan penyakit glomerulus proliferatif. Secara keseluruhan, penelitian ini menganalisis sebanyak 795 pasang sampel urin dan biopsi ginjal. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara jenis sedimen urin dengan gambaran histopatologi ginjal pada biopsi. Pada pasien dengan penyakit ginjal non-proliferatif seperti minimal change disease, FSGS, membranous nephropathy, dan amyloidosis, sebagian besar pasien menunjukkan sedimen inaktif dengan berbagai tingkat proteinuria. Misalnya, pada minimal change disease, sekitar 88% pasien menunjukkan sedimen inaktif. Pada amyloidosis, hampir seluruh pasien menunjukkan sedimen inaktif disertai proteinuria berat. Sebaliknya, pasien dengan penyakit proliferatif seperti diffuse proliferative glomerulonefritis, membranoproliferative glomerulonefritis, mesangial-proliferative glomerulonefritis, dan crescentic glomerulonefritis menunjukkan sedimen aktif dengan peningkatan eritrosit dismorfik, leukosit, dan Cas seluler. Peneliti juga menemukan bahwa semakin tinggi aktivitas proliferasi pada biopsi ginjal, maka semakin tinggi pula jumlah eritrosit dismorfik yang ditemukan dalam urin. Selain itu, keberadaan RBC Cas dan WBC Cas biasanya menunjukkan lesi proliferatif yang lebih berat dan luas pada ginjal. Secara statistik, sistem pelaporan sedimen urin ini memiliki sensitivitas sebesar 82% dan spesifisitas sebesar 74,4% dalam memprediksi penyakit glomerulus proliferatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan sedimen urin cukup akurat dan efektif untuk membantu dokter memperkirakan tingkat keparahan penyakit ginjal bahkan sebelum dilakukan biopsi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menegaskan bahwa pemeriksaan sedimen urin masih memiliki nilai diagnostik yang penting dalam bidang nefrologi. Pemeriksaan ini tidak hanya membantu menentukan apakah pasien memerlukan biopsi ginjal, tetapi juga dapat digunakan untuk memantau respons terapi dan perkembangan penyakit ginjal pasien. Eritrosit dismorfik menjadi penanda utama kerusakan glomerulus karena sel darah merah mengalami perubahan bentuk ketika melewati membran glomerulus yang rusak. Kerusakan tersebut menyebabkan eritrosit kehilangan bentuk normalnya sehingga tampak tidak beraturan di bawah mikroskop. Oleh karena itu, keberadaan eritrosit dismorfik sangat membantu dalam membedakan penyakit proliferatif dan non-proliferatif. Peneliti juga menjelaskan bahwa pemeriksaan urin harus dilakukan dengan teknik yang baik agar hasilnya akurat. Sampel urin harus segera diproses karena sel urin mudah mengalami kerusakan apabila terlalu lama disimpan. Selain itu, kesalahan teknis seperti pengeringan preparat juga dapat menyebabkan perubahan bentuk eritrosit dan menimbulkan interpretasi yang salah. Dengan demikian, kualitas pemeriksaan laboratorium dan kemampuan analis atau nefropatologis dalam menginterpretasi sedimen urin sangat menentukan ketepatan diagnosis penyakit ginjal pasien. Sistem pelaporan sedimen urin aktif merupakan metode yang sensitif dan efektif untuk memprediksi penyakit glomerulus proliferatif. Pemeriksaan sedimen urin
yang dilakukan dengan baik dan dikombinasikan dengan riwayat klinis pasien dapat membantu dokter menentukan tingkat keparahan penyakit ginjal, menilai aktivitas penyakit, memantau respons terapi, serta menentukan kebutuhan biopsi ginjal secara lebih dini. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pemeriksaan sedimen urin mikroskopik tetap memiliki peran penting dalam diagnosis dan pemantauan penyakit ginjal, meskipun saat ini metode dipstick lebih sering digunakan karena lebih praktis. Sekian penjelasan mengenai artikel ilmiah tentang pemeriksaan sedimen urin aktif dalam memprediksi patologi glomerulus proliferatif pada biopsi ginjal. Terima kasih telah menyimak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.